akan sambungi perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Isra dan Mi'raj, yang mana beliau didatangi oleh seorang perempuan tua yang menggambarkan perempuan tua itu adalah dunia, dan dunia itu penghalang berat daripada seseorang itu ma'rifat kepada Allah, dan penghalang berat bagi seseorang itu untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya dunia itu adalah kita jadikan sebagai tunggangan. Tapi karena kita tidak memahami, lalu kita yang malah dijadikan tunggangan oleh dunia. Kita tidak dilarang untuk memiliki dunia. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terkaya di antara semua Nabi. Tapi beliau dengan memberikan contoh kepada umat, memberikan contoh bahwasanya dunia itu adalah untuk membesarkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Sebab kita sudah tahu siapa pun anugerah Allah, dunia berbentuk dunia kalau itu pasti kita tinggalkan. Nah, orang yang bijak maka ia jadikan dunia ini adalah sebagai asetnya di akhirat, dan dengan demikian asetnya di dunia akan terus bertambah dan bertambah. Dan di ayat lain lagi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah sampai melupakan, janganlah engkau seperti orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu melupakan akan mereka itu oleh diri mereka itu, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. InsyaAllah habis maghrib kita akan menjelaskan supaya bagaimana dunia kita bertambah baik seperti yang dicontohkan dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami yang kami itu hidup di sana. Di dunia di sini tadi seperti diucapkan adalah sebagai kendaraan kita untuk menambah aset kita di negeri akhirat, bukan dunia yang kita tinggalkan lalu kita menyesal nanti di hari akhirat, atau dunia yang kita miliki nah ketika kita hendak meninggal dunia lalu kita hendak menunda untuk mengeluarkan sedekah, tapi waktunya sudah dekat. Hasil dunia itu bukan tempatnya di dalam hati, karena dunia itu adalah sijin penjara bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk mendapatkan wala takun minal ghafilin, itu supaya kita menghilangkan menutupi keaiban-keaiban kita, menutupi sitrul aurat-aurat kita. Jadilah kita sebagai orang yang mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di waktu kita berpikir dan berpikir kita terbentuk. Kalau misalnya kita sudah mengetahui ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh zikir dengan banyak-banyak. Kalau kita hendak menambahi misalnya wirid lazim, ditambahi zikirnya 400-500, nah itu kada makbul. Zikirnya seperti itu, makannya seperti itu, tapi nikmatnya dinikmati benar-benar. Tapi kalau menyebut nama Allah, itu adalah Allah yang memberi anugerah kepada kita segala macam segala sesuatu. Wa asbagana alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah meliputkan atas kamu nikmatnya zahir dan batin. Allah di sini adalah Allah yang kita cintai. Allah di sini adalah Allah pemilik semesta alam. Allah di sini Allah yang menunjukkan segala sesuatu untuk kita. Bahkan Allah di sini adalah Allah yang menciptakan wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Yang menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Allah di sini adalah Allah yang berfirman, walaqad katabna fil zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyal mu'minun ibadiyas salihun. Bahwasanya kami
telah menulis di dalam kitab Zabur bahwasanya bumi ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Salatnya 2 rakaat. Zikirnya sudah tertentu 15 menit, tapi untuk menghudurkan hati, ya, itu lebih penting karena hudur hati ini ibarat kita makan pagi lalu kenyangnya kita rasakan sampai siang. Kita makan siang kita rasakan kenyangnya sampai sore. Kita makan malam kita rasakan kenyangnya sampai pagi. Dan zikir itu adalah nikmat makanan ruh yang paling disukai oleh ruh. Makanya ketika kita menyebut dalam hal kita itu mencintai, dan sebelumnya kita dulu dicintai oleh Allah karena kita berzikir itu karena kecintaan Allah kepada kita. Nah, kita aja lagi yang membalik kecintaan kita kepada Allah dari kecintaan Allah kepada kita. Kayak apa caranya? Sholat ataupun zikir itu kan pekerjaannya pada lahirnya hanya beberapa menit, 10 menit lah paling panjang kalau kita sholat. Kalau kita zikir barangkali 15 menit atau barangkali 30 menit ketika kita membaca watifah. Tapi bacaan yang kita baca itu bersumber dari dalam. Sebahagian orang bersumber dari lahir untuk memasrahkannya ke dalam. Seperti dulu dia melaksanakan beberapa hampir 6 atau 7 tarekat itu umumnya dari lisan dulu menjadi dimasrahkan ke dalam. Tapi sekarang berbeda, kita dari dalam dimasrahkan keluar, sama istighfar, sama salawat ataupun sama zikir. Kita latih, kita tutup volume suara kita, lalu kita istighfar dari dalam hati dan dari ruh ke dalam hati. Itu semua batang tubuh kita ikut serta beristighfar kepada Allah. Karena kadang mungkin seseorang yang tangannya salah, yang ternyata yang meminta ampun untung. Tangannya yang salah, matanya yang salah, yang meminta ampun untung. Tangannya salah, tangannya minta ampun, mulutnya salah, mulutnya minta ampun, hatinya salah, hatinya yang meminta ampun. Cuma terjemah daripada bahasa batin itu keluar dari lisannya, bacaannya astagfirullah. Jadi kalau kita melibatkan itu seluruh batang tubuh kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita kan memaknai ini sudah paham itu. Aku memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada daya dan upaya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang selalu memperhatikan kemaslahatan hamba-Nya. Di dalam yang berbicara ini. Masuk kita ke dalam hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca salawat. Nah, salawat ini pun adalah yang pada hakikatnya itu guru kita Syekhul Ahmad Tijani radhiyallahu taala yang bersalawat kepada Nabi. Dan beliau mempunyai kedudukan atau martabat keluasan jiwa sidik itu diberikan kepada murid sidik sesuai kepada persiapannya, istiadatnya. Kalau kita hanya sekadar ini yang membaca, sekadar ini yang kita kadang-kadang bisa meluaskan jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu semua batang tubuhnya sampai rambut-rambutnya sampai apa jopot yang di dalam dirinya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita memusyahadakan apa saja yang terjadi daripada Al-Fatih di bawah itu. Salawat ini dikenal orang dengan salawat Fatih, kadang dikenal orang dengan salawat Khatim atau salawat Nasiril Haq atau salawat Hadi ila Siratal Mustaqim. Jadi dikenal orang dengan salawat Al-Fatih. Seperti yang dulu sampaikan, setiap Al-Fatih itu isim fa'il.
yang membuka, setiap yang membuka pasti ada yang dibuka dengannya. Ialah alam semesta ini sambil kita memandang. Sudah belum sudah jelaskan bagi tadi bahwasanya al-fatih itu ya hakikat al-muhammadiyah atau nur Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Allah Ta'ala semesta alam. Kalau Nur Muhammad itu belum tercipta sesuatu. Ya, manakala Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akan sesuatu, maka disebut dengan Al-Fatih Al-Maulid. Dan disinilah ketika malam Mi'raj Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memuji diri beliau dengan pujian Alhamdulillahilladzi ja'alani fatihan khatimah. Ya, jadi batang tubuh kita yang bersalah, lawat sampai rambut semuanya itu dilibatkan. Nah begitu setelah kita tenggelam di dalam Al-Fatih Al-Maulid, inilah yang membedakan tarekat Tijaniyah dengan tarekat yang lainnya. Kalau tarekat yang pernah dia jalani dahulu, yaitu diri-diri kita itu yang tampil ke hadapan itu diri-diri kita itu. Apabila kita hendak tawajuh dengan syekh misalnya, itu hanya yang diingatkan misalnya kuku sidin, rambut sidin, apa yang kita bisa mampu untuk memanukan, atau yang disebutkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Rabitatul qalbi itu ta'alluqan seseorang murid itu dengan dunia. Kadang-kadang hanya gambar yang dia lakukan, tapi di dalam Tijaniyah dari orangnya hakikat daripada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nur Sidin. Nah, Nur Sidin inilah yang berzikir kepada Allah, berpikir kepada Allah. Jadi seluas apa kita diberikan makrifat tentang Nabi dan diberikan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang berzikir. Jadi lebih luas daripada batang tubuh kita. Kalau hati aja bisa lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Seperti yang disabdakan firmankan Allah di dalam hadis qudsi, ma wasi'ani samai wala wasi'ani ardi. Tidak cukup untuk menerima tajalaku itu oleh langitku dan bumiku, tapi yang cukup untuk menerima tajalaku adalah hati seorang hamba yang beriman. Inilah yang berpikir kepada Allah, dan pikirnya pun pikir dari dalam. Nur itu yang berpikir. Nur itu dibalik daripada roh seseorang. Dan nur itu ada di setiap kita. Nur itu diibaratkan seperti kayak sinyal, atau diibaratkan seperti kayak setrum, semuanya kan kelihatan. Tapi nyata bahwasanya kita ini bisa bergerak dikarenakan ada sinyal di balik roh kita itu. Inilah nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berzikir, zikirnya sama, kadang berbeda dengan zikir kebanyakan orang, ya kan? Tapi yang berzikir siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bacaannya di sini. Tapi keluarnya dari dalam. Kalau kita hendak melatih, kita tutup volume suara kita, bisa kita rasakan. Jadi semua berpikir, sambil kamu juga berpikir, bahkan alam semesta ini pun berpikir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah firmankan, wa min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi. Tidak ada daripada sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita memahami ini, ketika kita aurat atau kaiban batin itu sudah tertutupi, kita berpikir
berzikir, waktu berjalan berzikir, waktu berdiri berzikir, waktu duduk berzikir, seperti yang difirmankan Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwasanya terjadinya 7 lapis langit dan bumi dan berselisih gantinya siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai lub. Lub itu adanya di balik hati. Albab lub itu kalau sudah pernah jelaskan dia seperti kayak tempurung, seperti kayak kelapa. Nah, di luarnya ada sabut, di luar sabut itu ditutupi oleh kulit. Nah, di dalam sabut itu ada tempurung itu adalah ibarat dada kita ini. Sabut itu ibarat kulit yang ada di awak kita ini. Nah, di dalam dada itu ada apa? Dalam tempurung itu ada apa? Ada nyur. Ada nyur yang putih. Nah, nyur itulah ibarat hati seseorang. Tapi di dalam nyur itu ada lagi santan. Nah, santan itulah yang disebutkan dengan lub. Di dalam santan itu pun ada lagi apa? Minyak. Nah, itu ada puat, disebutkan dengan puat. Nah, dalam puat itu ada disebutkan dengan sir, rasa. Nah, dan itulah yang apa namanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai lubuk. Siapa orang yang mempunyai lubuk hati? Adalah yang turun Allah yang mengingat Allah di waktu ia berdiri, dan di waktunya duduk, wa anda junubihim, waktunya guling, waktunya itu yang melatih dirinya adalah kita sendiri dengan madad Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala. Tetap kita dalam keadaan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Apabila kita sholat, maka kita sholat yang 5 waktu karena kita berhadap kepada zat yang kadang berhajat kepada waktu, dan yang kadang berhajat kepada waktu dan berhajat kepada tempat, maka kita pun ketika itu terbawa. Kita kadang melihat lagi kepada diri kita, tapi yang kita lihat adalah yang kita dibukakan hijab untuk menyembahnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyembahan kita kepada Allah itu pada berbatas dengan hanya di dalam sholat. Ibadah itu ibadah kehidupan dari awal kejadian, awal kita bangun sampai kita bangun lagi, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diiringi dengan ingat lawan Allah. Kita pahami segala sesuatu yang kita baca. Karena kita intisab istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah itu kita menghadap kepada Baitullah. Yang kita sembah bukannya Baitullah, yang kita sembah Rabb hadzal bait, adalah Tuhan yang memiliki Baitullah. Insyaallah kita sambungi lagi, mudah-mudahan besok pagi insyaallah sampai hari subuh pagi Minggu. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan, karena ini penting, karena kita pun disuruh mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj kita ada 2 macam, salat mi'rajul mu'minin, dan mi'raj salat ini diikuti dengan aqimis salat dan dzikri. Jadi kan salat itu untuk mengingat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum بسائر المسلمين والمسلمات أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلنا من المفلحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.